Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Alboneh dengan NIM 23106060057 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program kalkulator sederhana untuk memenuhi tugas dari praktikum pemrograman komputer. Oke, di sini langsung saja. Pertama-tama kita mengimportkan TK Inter ini sebagai tools GUI yang akan kita gunakan. Import TK Inter as TK alias TK. Kemudian saat ingin membuat kalkulator, kita perlu membuat namanya variabel tempat kita menginputkan sesuatu, atau di sini saya menggunakan variabel perhitungan yang masih kosong agar kita bisa menginputkan sesuatu pada variabel tersebut nanti ya. Kemudian kita buat untuk tampilannya itu menggunakan variabel root. Ini mirip seperti variabel window kerjanya, tk.tk. Oke, kemudian kita buat title, judul daripada aplikasinya. Di sini saya beri nama kalkulator BAIM. Kemudian kita atur size-nya dengan root geometry. Dengan menggunakan geometri, di sini saya menyetel ukurannya 300 kali 275. Kemudian jangan lupa kita kasih main loop agar dia akan melooping hingga saat kita mengerjakan sesuatu ataupun berhenti dari program tersebut. Saya akan coba tes jalankan terlebih dahulu. Oke, ini tampilan awalnya masih kosong karena kita belum mengerjakan apa-apa. Kemudian kita mengatur untuk jenis teks, ukuran, serta warna teks yang akan kita gunakan pada pemrograman ini. Misalkan saya buat variabel teks sama dengan tk.text. tk.text. Nah, kemudian akan kita gunakan pada root. Kita setting height-nya tinggi, misalkan 2, kemudian width-nya atau lebar itu 16. Kemudian font, jenis font-nya itu misalkan di sini saya menggunakan font Poppins dengan ukurannya 24. Kemudian kita atur untuk peletakan teksnya ya, text grid. Kita gunakan text grid. Di sini menggunakan kolom span aja. Dia akan menggunakan kolom sebanyak 5 kolom ya. Oke, untuk pengaturan teks sudah, selanjutnya kita membuat fungsi dari kalkulator tersebut. Di sini saya akan menggunakan fungsi perhitungan yang di dalamnya itu akan ditandai dengan simbol-simbol tertentu. Kita paste dulu aja. Kemudian berikutnya kita buat fungsi sama dengan ya. Atau di sini saya beri nama fungsi evaluasi perhitungan. Kita paste dulu, lewati aja. Kemudian kita buat fungsi untuk tampilan saat tidak ada angka yang ditampilkannya, atau clear file lah intinya. Namanya clear file. Nah, ini agar saat kita menghapus hasil inputan itu akan masuk pada menu ini. Oke, selanjutnya langsung kita kerjakan fungsinya satu persatu. Pertama, kita jadikan variabel perhitungan itu sebagai variabel global ya. Jadi global kita panggil variabel perhitungan. Kemudian kita buat variabel perhitungan sama dengan string simbol. Nah, di sini saya menggunakan plus sama dengan agar saat kita menginputkan nilai pada kalkulator, itu hasil inputan kita sebelumnya tidak hilang ya. Jadi tetap ada. Kalau hanya sama dengan, nanti saat kita menginputkan nilai baru, maka nilai sebelumnya akan hilang. Setelah itu, kita buat teksnya. Teks delete. Itu ketika indeksnya 1,
dan berhenti. Kemudian untuk text insert, saat indeksnya 1 dan akan berfungsi sebagai variabel perhitungan, akan menjadi variabel perhitungan. Oke, untuk fungsi perhitungan udah, selanjutnya kita buat pada fungsi evaluasi perhitungan. Pertama, kita ubah dulu fungsi variabel perhitungan sebagai variabel global agar mudah untuk kita eksekusi nantinya. Kemudian di sini saya menggunakan try ya. Try di sini hasil itu sama dengan string kemudian eval perhitungan. Nah, ini sebagai variabel pengerjaan saat kita ingin mencari tahu sama dengan, maka kita akan menggunakan fungsi evaluasi perhitungan. Kemudian perhitungannya itu kosong, kemudian text delete itu saat indeksnya 1 dan n. Kemudian text insertnya insert saat indeksnya 1 dan akan memanggil variabel hasil atau akan sebagai hasil. Nah, jika ada try maka ada except. Nah, di sini perhitungannya juga kosong sama. Kemudian untuk text delete-nya indeks 1 dan akan muncul tulisan error. Nah, oke, untuk fungsi evaluasi perhitungan udah, selanjutnya kita buat fungsi clear file. Nah, di sini ini merupakan fungsi kosong ya, sehingga ini kita panggil variabel clear file ya. Jadi saat except itu dia akan memanggil fungsi variabel clear file. Nah, di sini di fungsi clear file ini perhitungannya pasti kosong. Ini kita buat variabel kosong. Kemudian untuk text delete-nya itu saat indeksnya 1 dan n akan berhenti. Oke, untuk ketiga fungsi untuk perhitungan tadi atau kalkulator tadi sudah kita buat, selanjutnya kita buat bagian button. Nah, di sini pertama-tama saya akan buat button 1 ini sebagai angka 1 nantinya. tk.button. Kemudian untuk dipakai pada root kita kasih dia teksnya itu berupa angka 1, kemudian komen, kita kasih perintah untuk lambda, hingga dia akan bekerja pada fungsi perhitungan nanti ya. Fungsi perhitungan dengan simbolnya itu sebagai angka 1, integer. Setelah itu kita atur untuk width-nya. Untuk font-nya dulu coba. Di sini Poppins. Kemudian dengan ukuran 14 misalnya. Oke, kita buat untuk peletakannya button 1.grid. Nah, karena tadi baris 1 udah dipakai untuk variabel text, maka kita akan gunakan button 1 ini pada row kedua atau baris kedua. Baris kedua dengan kolom pertama. Oke, kita akan tampilkan dulu hasilnya seperti apa. Nah, di sini kurang lebar, kita kasih dia width ya. Sini width-nya itu misalkan 5. Apakah cukup? Nah, sepertinya 5 cukup ya. Oke, langsung aja kita kopas saja. Karena ada 10 button ya. Misalkan untuk angka ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berfungsi sebagai button 2. Kemudian kita tinggal ubah untuk nilai-nilainya saja. Di sini juga 2. Kemudian ini akan menampilkan angka 2 pada button tersebut. Akan bekerja sebagai angka 2 integer.
Oke, lebarnya sama, fontnya sama. Ini kolomnya 2, karena kolom pertama tadi sudah diisi oleh button 1. Nah, ini kita kasih dia baris kelima, row kelima, kolom kedua. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tampilan hasil sementara untuk kalkulator kita. Di sini saya akan menambahkan di sini untuk tombol buka kurung, tutup kurung, di sini titik ya. Oke. Kita kopas lagi. Hasilnya seperti apa? Nah, ini adalah tampilan sementara. Ini ada koma, sudah ada tambahan buka kurungnya. Selanjutnya kita buat untuk tombol perhitungan, tombol operasi ya. Baris kelima. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita run. Nah, ini merupakan hasil dari pemrograman yang sudah kita buat ya. Selanjutnya kita buat tombol untuk eval. Tombol eval dan clear. Tombol eval itu tombol sama dengan ya. Ini kita kopas dulu biar gampang. Nah, ini yang beda itu di sini. Karena ini merupakan eval, kita pakai komen yang evaluasi tadi. Kita pakai fungsi evaluasi agar dia menjalankan fungsi evaluasi tersebut. Oke, button A. Nah, ini dia di baris ke-6, kolom ke-3. Nah, ini kita kasih dia kolom span. Kolom spannya 2, sehingga dia menggunakan 2 kolom. Ini width-nya kita tambah jadi 11 misalkan. Kemudian button clear. Button clear. Nah, ini adalah tampilan untuk sementara. Di sini kita bisa menambahkan hiasan warna pada tombol-tombol tersebut sehingga lebih rapi ya. Di sini saya menggunakan color hand. Misalkan untuk tombol evaluasi dan clear kita menggunakan ini. Kita copy aja, kita kembali ke sini. Kita kasih di sini ya, misalkan background sama dengan tanda kutip agar kita copy. Nah, di sini juga sama, background tanda kutip hashtag kopas. Kita kasih kode warna. Jangan lupa koma. Ini juga kasih koma. Lalu kita lanjut jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari pewarnaan tombol yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kalkulatornya kurang lebih seperti ini. Di sini sih kita coba jalankan. Misalkan 25 bagi 3. Oke, 8,334. Kemudian kita klik lagi, misalkan 5 tambah 2, 7, oke. Nah, di sini kita menggunakan desimal ya, misalkan 5,5 kali 2, 11, oke. Jadi di sini kita menggunakan tanda kurung, misalkan 8 tambah 2 kurang 5 kali 2. Jadi akan dieksekusi 8 tambah 2 dulu ya. Jadi 8 tambah 2, 10. 10 kurang 10 berarti 0. Oke. Sekian video penjelasan mengenai tugas Pemkom 4 dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.